Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di tugas videonya Pak Aken yang keempat kayaknya. Dan perkenalkan, nama saya Bayu Kurniasih Sulistyo, biasa dipanggil Bayu. NIM akhir 058 dari kelas film animasi 2025I. Jadi hari ini, di video kali ini, tugas ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang materi dari Pak Aken, yaitu tentang perjalanan film dari keheningan hingga revolusi suara. Terus yang kedua, ketika sinema bertemu realitas atau neorealisme Italia. Terus ilusi realisme atau gaya tak terlihat Hollywood klasik. Bayangkan, bioskop pada awal abad ke-20, layarnya hanya menampilkan sebuah gambar tanpa adanya dialog. Nah, pada saat era itu, cara memaknai film itu dengan cara kita membaca cerita-cerita atau narasi-narasi yang diletakkan di setiap adegannya. Nah, tujuan dari narasi itu yaitu untuk mengetahui nih, scene ini itu atau part ini itu tentang apa. Dan selain itu, para sinematografer juga menambahkan background musik nih, kayak pakai piano atau orkestra di bawah filmnya. Nah, itulah era film bisu. Nah, sekarang kita akan bahas era yang berevolusi ke era film yang bersuara. Nah, dari era film bisu tadi banyak banget seniman-seniman yang bermimpi atau ingin nih menggabungkan gambar dengan suara yang akan dijadikan film. Tapi perjalanan itu tuh tidak segampang membalikkan telapak tangan, guys. Jadi, sejak demonstrasi pertama film bersuara di Paris pada tahun 1900, itu butuh waktu puluhan tahun untuk mengatasi 3 hal. Jadi 3 hal ini yaitu merupakan 3 hal teknis yang paling besar di dunia perfilman. Yaitu yang pertama, sinkronasi atau memastikan suara pas dengan bibir para aktor. Nah, yang kedua ada amplifikasi atau membuat suara cukup keras untuk bioskop besar. Dan kejernihan rekaman suaranya. Atau juga kejernihan kualitas film atau kualitas gambar yang ditangkap. Pencapaian itu akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1927 dengan dirilisnya The Jazz Singer. Nah, film ini bukanlah film yang bersuara penuh, tetapi kehadiran beberapa dialog dan nyanyian yang tersinkronasi sudah cukup untuk menciptakan keajaiban. Dalam beberapa tahun ke depan setelah dirilisnya The Jazz Singer itu, kita sudah mulai masuki di era film talkies atau film bersuara. Dari film The Jazz Singer ini, banyak banget revolusi yang tidak terhindarkan nih. Nah, pada tahun 1930-an, film suara telah menjadi fenomena global. Dari hal itu, menjadikan Hollywood menjadi pusat sinema di dunia. Dan meskipun di beberapa tempat seperti Jepang dan Eropa, itu masih khawatir nih bahwa dialog akan merusak seni visual film. Teknologinya padahal terus berkembang. Sistem awal yang merekam suara pada piringan terpisah seperti Vitaphone dengan cepat digantikan oleh teknologi yang lebih praktis dan stabil dengan cara merekam suara melalui seluloid film itu sendiri. Lahirnya film bersuara itu juga bukan merupakan perubahan teknis saja, melainkan juga transformasi artistik yang membuka jalan bagi narasi yang lebih kompleks. Terus kita akan lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu ketika sinema bertemu realitas atau neorealisme Italia. Di sisi lain samudra, saat dunia pulih dari kehancuran Perang Dunia Kedua, sebuah gerakan sinema yang berbeda lahir di Italia. Pasca kejatuhan rezim Benito Mussolini, pada sineas Italia tidak lagi tertarik pada film yang diproduksi di studio dengan cat yang glamor. Mereka merasa seni harus merefleksikan realitas yang keras di sekitar mereka. Inilah yang melahirkan neorealisme Italia. Jadi gerakan ini merupakan pemberontakan artistik. Para sineas neorealis membawa kamera mereka keluar studio dan merekam langsung di jalan-jalanan itu. Mereka memotret puing-puing sisa perang, kehidupan sehari-hari kaum miskin, dan perjuangan kelas pekerja. Mereka tidak menggunakan aktor-aktor yang terkenal atau papan atas, melainkan menggunakan atau merekrut aktor non-profesional dari masyarakat. Nah, untuk mendapatkan kesan autentitas dari film yang mereka buat. Tujuan mereka ini bukan untuk membuat film yang ceritanya udah proper atau cerita fiksi yang udah ada timelinenya gitu.
tapi mereka lebih ke membuat realitas. Jadi ceritanya itu realitas sesuai apa yang terjadi di lapangan setelah Perang Dunia Kedua itu. Tujuan mereka itu membuat atau menyoroti kemiskinan, ketidakadilan, dan keputusan dari pemerintah. Contoh film-filmnya yaitu seperti Roma, Kota Terbuka. Menjadikan ikon dari gerakan ini menunjukkan kepada dunia bahwa sinema bisa nih menjadi cermin dari kenyataan yang brutal. Meskipun era neorealisme itu sempat redup pada tahun 1950-an, pengaruhnya itu sangat besar dan menginspirasi gerakan-gerakan film di seluruh dunia. Membuktikan bahwa film bisa menjadi alat untuk komentar sosial yang kuat. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga yaitu ilusi realisme gaya tak terlihat Hollywood klasik. Di saat yang sama, Hollywood itu juga mencari cara untuk mencari Hollywood yang realisme sendiri. Namun dengan cara yang sangat berbeda nih. Alih-alih menampilkan realitas mentah seperti neorealisme atau realisme klasik Hollywood, bertujuan untuk menciptakan ilusi realisme yang sempurna. Gaya ini mendominasi film Amerika pada tahun 1910-an hingga 1960-an dan menjadi bahasa visual yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kunci dari gaya ini yaitu invisible style atau gaya tak kasat mata. Nah, apa sih maksudnya gaya tak kasat mata itu? Jadi invisible style itu atau gaya tak kasat mata ini tujuannya adalah untuk membuat penonton sepenuhnya tenggelam dalam cerita yang telah mereka buat tanpa menyadari bahwa mereka sedang menonton sebuah film. Jadi setiap teknik sinematografinya itu dibuat supaya penonton itu tidak ngeh kalau mereka itu sedang nonton film. Contohnya adalah penyuntingan kontinuitas. Nah, di mana setiap adegan terhubung dengan mulus sehingga waktu dan ruang terasa berkesinambungan. Ada juga aturan 180 derajat yang memastikan penempatan kamera konsisten agar penonton tidak bingung. Narasinya didukung oleh motivasi psikologis yang logis dari karakternya, membuat setiap tindakan terasa masuk akal dalam alur cerita. Gaya-gaya ini tidak memperlihatkan seperti kekayaan, melainkan tentang membangun dunia cerita yang begitu meyakinkan, sehingga terasa nyata. Dalam banyak hal, kedua gaya ini, neorealisme dan Hollywood klasik, adalah dua dari sisi koin yang sama. Keduanya berupaya mencapai realisme, namun dengan metode yang sangat berbeda, atau berlawanan. Yang satu dengan keterus-terangan, dan yang lain dengan ilusi yang dibuat dengan cermat. Sekian video pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.